Di bagian yang pertama dari seri firman ini saya akan bagikan satu pesan firman yang berjudul Bangkit dari Reruntuhanmu. Saya akan membawa saudara dalam kisah hidup seseorang yang dipakai Tuhan membangun kembali apa yang sudah jadi reruntuhan. Kita belajar dari kehidupan Nehemia. Yuk kita buka saudaraku dari Nehemia pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Dari ayat ini nanti kalau saudara baca terus sampai ke bawah, maka saudara mendapatkan bahwa Nehemia itu mendengar sebuah kabar. Kabar yang sangat membuat dia tersentak, dia sedih saudaraku. Yaitu bahwa tembok Yerusalem itu sudah runtuh gitu. Tembok Yerusalem itu sudah hancur. Dan karena temboknya runtuh, orang-orang yang di dalamnya ada dalam kesukaran besar Bapak Ibu. Bahkan dikatakan ada di dalam keadaan tercela. Apa yang dimaksud dengan tercela? Tercela yang dimaksudkan di sini ini mereka dalam kesukaran gitu. Sengsara gitu Pak. Dan jadi bulan-bulanan jadi kayak olok-olok oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Padahal belum lama sebelum itu saudaraku di zaman Daud, di zaman Salomo. Bangsa Israel ini menjadi bangsa yang disegani Pak. Mereka itu bangsa yang begitu namanya muncul aja. Sekelilingnya saudara bisa baca gemetar ketakutan. Karena mereka tahu bersamaan dengan bangsa Israel, mereka tahu siapa Allah yang ada di belakangnya, saudara. Itu sebabnya kegentaran yang sangat besar itu sudah mendahului di setiap kali bangsa Israel itu datang ke satu tempat gitu. Saudara bisa bayangkan saja di zaman Salomo bahkan kalau saudara baca dari apa bait Allah itu dibangun saudara di zaman Salomo itu kemegahannya luar biasa. Yerusalem itu jadi kota kebanggaan, Yerusalem itu jadi kota yang begitu megah saudara. Sampai tibalah zaman Nebukadnezar. Nah saudara baca itu ya kisahnya. Nanti kalau saudara mau mengikuti saudara bisa lihat di 2 Tawarik pasalnya yang ke-36. Pada saat Nebukadnezar itu menyerbu Israel, itu bangsa Israel diangkut jadi tawanan di Babel. Nah, dari situlah saudaraku, tembok itu diruntuhkan, pintu gerbangnya hancur saudara. Yerusalem yang tadinya kebanggaan sekarang jadi olok-olok saudara. Saya nggak tahu dengan keadaan saudara saat ini. Tapi basically gini saudara. Firman di bulan ini tuh mengingatkan kita kembali. Kalau dalam hidup kita ini somehow tadinya mungkin secara bisnis engkau sukses. Tadinya mungkin apa yang dipegang tanganmu itu somehow berkembang. Tapi kita bersama tahu saudara, perkembangan sekarang itu begitu cepat sekali. Saya berjumpa dengan sangat banyak orang-orang yang, Pastor saya susah nih ngikuti dengan perkembangan yang ada. Teknologi, apalagi mungkin Bapak Ibu yang sudah ada di usia yang lebih senior gitu. Pastor saat ini keadaan saya justru kayak survive aja berat gitu. Atau mungkin ada di antara saudara yang tadinya pernikahan saudara tuh ngalami masa-masa yang begitu indah gitu. Pernikahan tuh seolah kayak, wah orang-orang tuh sangat takjub dengan pernikahan saudara. Tapi ada momen-momen di dalam kehidupan saudara bahkan pernikahan tuh rasanya sudah hambar. Bahkan ini saya berbicara buat setiap pelayan Tuhan yang ada di tempat ini ya. Ada masa-masa di mana saudara melayani itu begitu menyala-nyala. Tapi kalau enggak hati-hati waktu berjalan Pak. Pelayanan itu bisa jadi tawar loh. Kita tuh kayak jadi beban kayak gitu. Seperti apapun kondisi saudara. Firman Tuhan hari ini saya berdoa, saya ajak saudara nanti turun ya. Tadi pasal 1 Nehemia, kita lihat pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-17, saya ajak saudara baca terlebih dulu. Berkatalah aku kepada mereka, aku di sini Nehemia. Kamu lihat kemalangan yang kita alami. Yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Saya nggak tahu apakah saudara temboknya runtuh, apakah ada bagian yang sempat terbakar, artinya hangus. Tapi hari ini saudaraku,
melalui firman ini, saya ingin berkata kepada saudara, mari kita bangun kembali. Supaya kita tidak lagi dicela. Firman hari ini menjadi satu apa? Reminder gitu Pak. Satu refleksi. Ada enggak dalam kehidupan saudara selama waktu-waktu ini yang sempat runtuh? Even if itu mungkin saudaraku yang sempat runtuh adalah mezbah doamu. Saya enggak tahu. Engkau tadinya rajin, engkau tadinya saat teduh, benar-benar kayak rajin setiap hari nggak pernah bolong gitu. Tapi hari-hari ini pastor saya mulai kompromi. Saya punya kesibukan ini itu dan lain sebagainya, akhirnya saat teduhnya runtuh. Even if kalau itu adalah bisnismu. Pastor rasanya kayak semakin berat nih. Satu demi satu crumble down. Saudara yang tahu keadaan saudara masing-masing. Tapi basically firman Tuhan hari ini mengatakan kepada saudara, rencana Tuhan atas hidupmu belum selesai. Firman Tuhan mengingatkan kepada saudara hari ini, that is not the end of your story. Itu bukan akhir dari kisahmu. Kalau toh sempat ada yang runtuh, saya yakinkan saudara, Tuhanmu tidak terintimidasi dengan keadaanmu. Dan dia mau membangun engkau kembali. Saya ajak yuk, mari kita bangun kembali. Sebelum saya membawa saudara untuk kita nanti melihat saudaraku satu demi satu pastor apa makna dari apa yang dimaksud pastor dengan membangun tembok Yerusalem itu. Saya boleh nggak ajak saudara untuk kenal dulu siapa Nehemia ini gitu. Kalau kita bercerita tentang seorang yang berhasil membangun, kita harus tahu dulu ya. Nehemia ini siapa gitu. Latar belakangnya dia apa? Apakah dia orang yang memang adalah orang yang punya kapasitas membangun atau sebenarnya seperti apa gitu dia. Ternyata saudaraku kalau saudara balik nanti ke Nehemia 1, saudara runut ayat yang ke-11 bagian paling belakang Pak B. Maka saudara bisa mendapati Nehemia ini ternyata adalah seorang juru minum raja. Di zaman itu juru minum, juru makan itu orang kepercayaan raja. Saudara bisa ngerti ya zaman itu raja penjaganya ketat sekali saudara. Juru minum dan juru makan ini orang yang memastikan makanan dan minuman raja itu aman. Of course, otomatis mereka harus orang kepercayaan raja. Dan by itself, seorang juru minum, seorang juru makan raja, itu orang-orang yang perkataannya didengar raja.